Nungguin ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Cuman di depan aja. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau tes tadi pas di awal Pak Joni bilang apa? Bandung. Bandung. Yang di sana kok tidur ya? Jam berapa sekarang? Jam 8 kurang. Bandung. Alhamdulillah masih on. Aduh saya gemeteran ya. Terima kasih, saya dikasih semangat ya. Bapak Ibu terima kasih saya diberi kesempatan yang kedua kali ya di ODS Bandung ini untuk berbagi kepada teman-teman. Ya, Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya ingin menjalankan Atomi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang tahu cuma leader saya. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, Bapak Ibu, saya lahir alhamdulillah dari keluarga, oh maaf, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Melawati dari Diamond Buster dari Bandung. Meski sudah kedua juga tetap aja deg-degan ya. Nah, Bapak Ibu, jadi alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang sangat luar biasa ya. Ibu bapak saya itu benar-benar pejuang tangguh ya, pejuang tangguh dari nol. Dari nol untuk bisa apa? Untuk bisa menghidupi anak-anaknya supaya tidak susah. Kenapa? Sama. Saya juga pun merasakan setelah menjadi orang tua. Bapak ibu pun sama. Sama seperti itu Bapak Ibu? Iya, cuma jalannya berbeda. Kalau bapak saya dulu dagang peniti di pinggir jalan sampai terus dagang naik akhirnya alhamdulillah menjadi punya toko, alhamdulillah punya usaha di Bandung. Nah, bedanya kalau kita ini zamannya milenial ya. Ya, kita sudah semua serba online. Nah, jadi dari situ perbedaannya Bapak Ibu. Nah, seperti tadi leader kita yang sebelumnya sharing, itu kita harus upgrade diri. Nah, ini di sini ada karena saya bilang tadi saya keluarga dari alhamdulillah pejuang tangguh ya. Punya usaha, orang tua saya menjalankan usaha, orang tua saya sampai sekarang masuk ke generasi kedua. Dan sebenarnya generasi kedua ini lumayan agak berat Bapak Ibu daripada membangun gitu ya. Merintis dan mempertahankan itu agak sulit mempertahankan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, terus saya juga ingin punya usaha yang lain. Saya punya travel umroh ya. Nah, ternyata pada saat COVID ya, pada saat COVID nih, itu benar-benar usaha orang tua saya, usaha saya pun dilibas habis Bapak Ibu. Jadi karyawan yang lumayan banyak itu berkurang sedikit. Nah, jadi mau nggak mau saya harus berpikir keras ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada rumah yang memang alhamdulillah saya cicil gitu ya, dari meskipun saya di orang tua saya kerja, saya juga dari nol Bapak Ibu. Percaya nggak? Saya pernah jadi kasir di tempat usaha orang tua saya. Pernah pencari barang, saya pernah jadi supir. Percaya nggak Bapak Ibu, saya jadi supir. Saya bagi-bagiin brosur ke pabrik-pabrik. Nah itu saya belajar dari orang tua saya. Saya nggak mau ongkang-ongkang kaki mentang-mentang bapak saya ada. Terus saya enaknya istilahnya langsung duduk di atas gitu ya. Ini enggak gitu ya. Makanya selalu ada yang bilang, bos apa sih bos gitu ya. Enggak lah gitu ya. Jadi itulah, dari karena saya belajar dari orang tua saya seperti itu. Nah di sini awal muasalnya saya kenal dengan Atomi. Dulu saya bolak-balik ke klinik gitu ya. Cuman pengen apa sih? Perempuan tuh pengen cantik, bener gak Bapak Ibu? Siapa yang gak pengen cantik? Siapa yang masih ke klinik? Wah alhamdulillah, berarti semua sudah pakai Atomi ya.
Nah ini dari sini saya terlihat perubahan wajah saya. Nah di situ saya jatuh cinta sama Atomi. Dan nah leader saya ini yang penuh dengan semangat 45 ingin ketemu gitu dengan saya. Alhamdulillah akhirnya ketemu dan klik lah. Dan satu lagi nyeri kepala yang saya sakit gitu ya selama 6 tahun ini karena bantalan leher saya terkikis 2 ruas. Nah itu saya sembuh dari tidak terasa lagi sampai sekarang dengan produk-produk Atomi. Terkesima ya cerita saya. Kasih tepuk tangan dong, biasanya semangat. Ya, caranya gimana sih gitu ya. Leader-leader kita yang di depan ini semua melakukan hal yang sama gitu ya. 8 langkah menuju sukses. Ya, langkah satu, kita pengen punya rumah bertingkat, kita harus lewat mana? Tangga. Nah salah satunya kita ingin sukses pun sama, kita harus melewati tangga sukses ini gitu ya. Yang satu itu menentukan tujuan Bapak Ibu ya. Kedua komitmen, ketiga membuat daftar nama, keempat mengundang, kelima presentasi, keenam follow up, ketujuh konsultasi dan duplikasi. Banyak amat ya ininya jalannya gitu ya. Ternyata memang harus melewati seperti ini dulu Bapak Ibu, karena ini prosesnya ya. Nah, jadi saya tanya sama leader saya, Bu, kenapa saya harus menentukan tujuan? Karena sebelumnya saya kerja di orang tua saya dapat gaji, saya pengen apa tinggal beli, bener nggak? Tapi dari uang sendiri ya, bukan minta ya, tapi dari hasil kerja. Di sini harus tentukan tujuan dulu teh, nggak bisa teh katanya gitu. Terus apa yang harus saya lakukan? Nulis apa? Impian. Selama ini saya cuma pengen punya mobil, tapi nggak berani beli mobil dulu. Saya bilang karena harus punya rumah dulu. Kalau punya rumah baru beli mobil gitu ya. Nah itu impian saya sebenarnya sudah tercapai ya. Tapi setelah COVID melanda itu, saya jadi berpikir, iya sekarang pendapatan saya sudah nggak ada gitu ya. Tapi saya harus berpikir, harus bermimpi, berani bermimpi. Saya gemeteran itu nulis life skenario. Bakal kecampaian gak ya? Bakal sampai gak ya gitu ya? Nah akhirnya saya tulis lah. Saya nulis sampai ajak anak-anak saya. Ray, kalau mami berhasil di Atomi, pingin apa? Mau kemana? Mau ke Jepang nih katanya mau liburan. Waduh ke Jepang lumayan ya. Berapa hari seminggu gitu ya. Teteh mau apa? Mau liburan ke Australia nih katanya. Nah yang bungsu, Ray kamu mau apa? Aku mau umroh nih. Alhamdulillah. Jadi anak-anak saya sudah punya impian. Jadi saya harus masukkan impian anak-anak saya di sini. Dan saya juga ingin punya warisan untuk anak-anak saya. Jadi saya menulisnya di sini. Jadi bermimpilah dengan nyata, maka mimpi itu akan jadi kenyataan. Jadi mimpi aja selama mimpi itu gratis. Benar Bapak Ibu? Kalau bayar mau mimpi enggak? Mikir lagi ya. Ya. Yang kedua, nah ini anak saya, ini surga dunia saya. Cuma sayangnya surga dunia saya cuma tinggal satu lagi. Bapak saya, ibu saya meninggal dunia tahun 2019, pecah pembuluh darah. Jadi langsung koma, langsung nggak ketemu lagi deh gitu ya. Nah jadi orang tua saya surganya tinggal satu lagi. Saya minta doanya cuma satu lagi bapak saya. Usianya 75 tahun, alhamdulillah sehat, mengkonsumsi juga, saya supply. Hemohim, pomegin, semua yang ada di aplikasi saya kasihin. Sampai enek katanya bapak saya itu, apa itu semua dikasihin katanya sama bapak gitu ya. Saya cuma pengen sehat orang tua saya, karena apa? Doanya beliau itu mantul gitu ya. Nah ini anak-anak saya. Nah kedua komitmen. Saya setiap hari mengelola usaha orang tua saya dari pagi sampai sore. Nah sorenya itu saya ngerjain Atomi sampai malam. Aduh kerasa capek banget dulu di zona nyaman ya. Gak kemana-mana, pulang sore tidur ya. Ngobrol sama anak-anak, bantuin anak belajar sekolah. Sekarang saya mesti bangun, pulang kantor langsung keliling kemana-mana, ketemu semua orang untuk apa? Cerita produk-produk dari Atomi. Pengalaman pribadi saya ceritakan, pengalaman anak-anak saya ceritakan. Jadi saya selalu berpikir positif gitu loh ya terhadap Atomi.
Jadi selalu terus menerus gitu berbagi kepada teman-teman atau keluarga saya. Bu, Pak, yo kirain bobo. Ya, selanjutnya membuat daftar nama. Harus ya bikin daftar nama. Dari mana bikinnya? Saya awalnya ingat ini disortir dulu disortir. Kok lama-lama sedikit ya. Ternyata Teteh nggak begitu caranya Teh. Katanya gimana caranya? Tinggal catat aja. Kontak handphone Teteh ada berapa orang, tulis. Aduh tulis tahun berapa saya nulisnya, males banget nulisnya. Benar nggak? Ada yang mengalami itu Bapak Ibu? Males ya? Terakhir nulis kapan? Pasti udah tulisannya udah kayak ceker ayam ya. Dulu mah tulisan bagus gitu ya. Nah sekarang pasti males banget. Tapi memang itulah calon-calon leader-leader Bapak Ibu. Calon-calon pelanggan Bapak Ibu yang ada di bisnis Bapak Ibu ya. Jadi jangan males ya Bu ya. Oke. Nah selanjutnya mengundang. Mengundang. Kadang-kadang mengundang itu, menelpon orang yang kita undang tuh, aduh gimana caranya yang ngomongnya ya, aduh deg-degan, aduh takut ditolak gitu ya. Aduh kalau ditolak langsung down gitu ya. Itu tes apa ya namanya? Tes keberanian. Nah tes keberanian. Biasanya Teh Mela mah gak pernah ditolak. Kata siapa? Saya banyak ditolaknya. Kata siapa? Banyak yang Teh Mela mah ini ngapain sih jalanin kayak begini-begini. Teh Mela mah udah nyaman. Tetep ya bayar listrik mah saya sendiri yang bayar. Cicilan mobil saya sendiri yang bayar. Kan bukan teman-teman saya. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Yang bayar listrik siapa? Bayar sendirilah. Gak akan mau bayarin orang lain. Benar? Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya keberanian untuk mengundang dengan cepat gitu ya. 25 daftar nama yang sudah Bapak Ibu tulis itu langsung ditelepon. Nah nanti kalau enggak digercep orang itu jelek banget loh karena hati ya. Ke hati gitu. Ya. Nah setelah mengundang, nah akhirnya saya karena nggak bisa namanya awal bisnis di Atomi nggak ngerti gimana cara jalaninnya. Saya akhirnya gusur-gusur tuh mentor saya selama seminggu home party di rumah. Bu temenin saya nggak bisa demo, Bu temenin saya presentasi, Bu gimana? Semuanya pokoknya bu selama 1 minggu berturut-turut. Bayangin dari KBP jauh dong ke Cibaduyut ke Bandung katanya, kalau ibu bilang tuh katanya dari KBP ke sini lumayan loh, 1 minggu berturut-turut. Coba bayangin Bapak Ibu, bensin berapa coba, belum makan, untungnya saya servis di rumah gitu ya. Udah pokoknya tenang Bu, tenang. Bu ada ini Ibu mau di pedikur, sampai saya servis begitu tuh mentor saya tuh. Supaya apa? Mau datang lagi ke rumah gitu ya. Bantuin saya untuk presentasi Bapak Ibu. Jadi itu salah satunya trik untuk bisa Bapak Ibu dibantuin sama mentornya ya. Akhirnya dari situ saya belajar, proses belajar. Coba Teteh sendiri, gitu. Presentasi sendiri, demo sendiri. Akhirnya saya berani dong. Yang tadinya di zona nyaman cuma di Bandung aja. Nah akhirnya ke Serang, ke Bogor, kemana-mana. Jadi ada berani, tadinya saya nggak berani kemana-mana. Jago kandang ya. Akhirnya saya berani di sini ternyata menimbulkan keberanian Bapak Ibu ya. Nah terus dari situ udah capek-capek kita nelfon. Keberanian kita sudah udah kita keluarkan, terus udah datang orangnya, udah mau beli produknya, terus diantepin aja gitu. Hah? Enggak kan, harus di follow up lagi, ceritain lagi produk yang lain, ceritain lagi bisnisnya yang mau tahu peluangnya. Benar Bapak Ibu? Siapa yang tidak didatangi lagi untuk kedua kalinya selama 48 jam? Angkat tangan. Yang tidak didatangi oleh pengundangnya. Alhamdulillah berarti semua ini didatangi terus-terusan ya Bu ya. Jangan pernah bosan karena kita pasti banyak produk yang di Atomi yang akan di-sharingkan, oke? Nah dari sini Bapak Ibu, saya akhirnya
Kan saya sebelumnya tuh bisnis MLM udah beberapa lah ya gitu ya. Tapi gak ada yang berhasil tuh gitu ya. Sampai ada satu orang gitu ya. Saya ingat banget ya. Satu orang, saya punya bestie, terus dia mau ngajak bestinya di loudspeaker. Ngomong begini, katanya. Kan karena kemanggil saya kan ke Haji gitu ya manggilnya. Haji mah bisnis ini, bisnis itu nggak ada yang berhasil. Nah itu kedengeran sakit banget Bu. Aduh jelek banget, sampai sekarang saya ingat orangnya, wajahnya gitu. Aduh sakit banget, tapi alhamdulillah saya nggak pernah diambil pusing gitu ya. Ngapain gue mau makan, gue mau pergi kemana aja, nggak minta lu gitu kan kasarnya begitu ya. Tapi akhirnya itu jadi motivasi saya Bapak Ibu. Biarin, siapa yang pernah ada yang jelek, ada bahasa-bahasa miring gitu, negatif gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Angkat tangannya yang merasa pernah. Wih, cuman sedikit tuh, hebat. Bener nih, merasa yang negatif gitu ke kita gitu. Ada nggak? Angkat tangannya. Alhamdulillah, selamat Bapak Ibu berada di kendaraan yang tepat di sini ya. Jadi dari situ saya belajar. Bu, kalau mau tepuk tangan pakai niat Bu. Jadi dari situ saya belajar dari cuma 1, 2 orang, 5 orang bawa mobil sendiri ke Jakarta bolak-balik PP gitu ya. Saya nyupir gitu sambil tes nih gingsengnya bagus nggak ya, ternyata bagus loh Bapak Ibu. Nggak ada capek-capeknya. Di Atomi itu gingsengnya bagus banget. Dari situ dari 5, 2, 10, 100 bertambah terus. Berkembang terus tim saya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu terus bergerak ya Bapak Ibu ya. Nah jadi gunakan pertemuan Bapak Ibu seperti halnya kita Kodes ini. Di luar katanya hujan gede ya. Siapa yang tadi kesini kehujanan? Siapa yang kesini kehujanan tadi? Ada yang kehujanan? Ada. Alhamdulillah itu tantangannya Bapak Ibu ya. Mau dapat 100 juta itu harus ada tantangannya kata Allah juga ya. Jadi gunakan pertemuan untuk mempercepat pelipat gandaan. Jadi bisnis pemasaran jaringan ini bukan bisnis pertemuan. Tapi bisnis yang besar karena dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Siapa yang SA kemarin datang ke Jakarta? Angkat tangannya. Ih sedikit amat. Bulan depan ada yang niat nggak datang nggak ke Jakarta? Niat nggak datang Bu. Rugi loh Bu. Itu charge tempat kita dicas loh. Ibarat handphone kita tuh kayak dicas gitu loh kalau di Success Academy itu. Di Bandung setiap bulan. Nah jadi Bapak Ibu jangan pernah tidak datang ke pertemuannya Bapak Ibu. Bu, Pak, jam 8 Pak, gugah. Ya, nah selanjutnya yang ketujuh konsultasi. Nah Bapak Ibu kalau kadang-kadang gini, kita merasa tahu cara jalaninya tapi pasti ada saatnya kita mentok. Benar gak Bapak Ibu? Nah pada saat kita mentok, kita mesti cerita ke siapa? Coba. Ke upline yang aktif. Ke upline terdekat yang aktif Bapak Ibu. Jadi kita harus cerita ke beliau ya. Kita harus komunikasi terus. Dulu di awal-awal tuh di awal sampai sekarang pun masih. Saya pasti cerita. Aduh awal-awal saya jalanin Atomi itu banyak drama banget gitu ya. Rumah saya mau dilelang ya. Mobil saya kejual. Aduh udah bukan habis-habisan. Udah kena tipu pula gitu ya. Modal saya di travel habis. Coba bayangin Bapak Ibu. Udah brek gitu ya. Tapi ya drama, ada dramanya pula. Termehek-mehek juga lah. Akhirnya ya wajar ya Bapak Ibu. Kalau lagi posisi begitu pasti
down gitu ya. Nah pada saat, semua pasti mengalami itu. Yang mau ada goal, itu saat itu saya mau goal, ada goal. Saya pengen ke Korea, pengen tahu, pengen ke Korea, pengen ketemu sama Mr. Park Hang Gil waktu itu. Gimana caranya? Tapi ternyata banyak drama ya saya di perjalanan di awal saya gitu ya. Nah saya selalu cerita di booster, gak pernah bosen tuh. Leader saya tuh gak pernah bosen, apalagi teh, gini teh, oke, kring gitu. Dan selalu diangkat loh Bapak Ibu, jam berapapun diangkat itu, gak pernah gak diangkat. Kalau saya kalau nggak diangkat ya Bapak Ibu, aduh kemana ya, aduh mau telepon siapa, ke anaknya gak punya nomor teleponnya ya. Jadi saya harus nungguin gitu, di mana nih gimana, itu udah, itu langsung on lagi, turun lagi, on lagi gitu tuh. Dan itu memang harus Bapak Ibu ya, terhadap kita harus sharing itu ke mentor yang aktif ya Bapak Ibu ya. Nah jadi, menduplikasi akhirnya. Semua tim saya menduplikasi sharing dengan mentornya, gimana caranya dapetin goalnya, gimana caranya ini mentok ketemu orang yang begini, ini mentok ketemu orang gitu, gimana caranya. Dan karena kenapa? Leader saya sudah melewati itu semua gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu harus tetap di booster terus gitu ya. Nah ternyata impian saya satu-satu tercapai. Tahun Januari 2003 saya ikut acara Success Academy di Jakarta. Saya paling belakang tuh duduknya. Terus ngelihat Pak Hanggil di depan, itu bener glowing banget itu. Kakek-kakek paling glowing yang saya pernah lihat gitu ya. Dari 2.000 orang, ada kali 3.000 orang lah kalau kurang lebih kalau nggak salah waktu itu. Saya cuma dalam hati dalam hati bilang, aduh kapan ya bisa selfie sama Mr. Park Hang-gil dan saya pengen bisa pengen ke Korea. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, impian saya tercapai satu-satu. Cuma sedikit ya yang ngasih applause, padahal susah payah loh saya. Ini ke Korea susah payah, aduh penuh dengan perjuangan itu, bener-bener pingin ke Korea itu ketemu sama Mr. Park Hang-gil. Tahu nggak Bapak Ibu, cerita di balik foto saya dengan Mr. Park Hang-gil. Bapak saya di Garut ya, di Garut telepon. Teh, ya aduh lagi dengerin ini Mr. Park ya, aduh ya udah keluar. Karena orang tua ya nggak boleh ngelawan ya, keluar. Ya saya nggak pernah membantah, ya, oke. Pas masuk lagi ke dalam udah bubar. Saya nggak dapat apa-apa, tapi saya dapat rezeki karena saya tidak membantah orang tua saya nelfon. Dapat rezeki bisa selfie sama Mr. Park Hang-gil, coba bayangin dengan bahasa Tarsan ya, gini, gitu ta. Cuma gitu doang, tapi ada bodyguardnya itu juga. Nah udah akhirnya saya selfie. Untungnya saya bawa lagi habis telepon sama orang tua. Itu namanya rezeki anak soleh. Hah. Dan saya juga bisa lihat ternyata pabrik di Atomi itu aduh bener-bener Kolmar itu bener-bener bikin saya tambah hot di situ ya. Berarti benar ya, bukan katanya. Jadi saya bisa lihat sendiri di situ. Dan saya bisa bertemu dengan leader-leader saya di Malaysia. Aduh, seneng banget ya. Baik-baik banget itu leader. Kita diantri pakai mobil mereka yang supir pakai BMW. Wah, keren banget pokoknya deh. Dia bawain kopernya, coba bayangin. Punya income 700 juta. Punya income 400 juta, 500 juga dibawain koper kita loh, bayangin coba. Siapa lu coba gitu ya dibawain kopernya. Mau gak Bapak Ibu? Servis habis-habisan loh Bapak Ibu di sana. Nah itu saya bikin senang banget, oh ternyata di Atomi itu guyup ya. Maksudnya rendah hati semuanya gitu ya, leader-leadernya. Itu yang bikin saya happy, saya bilang ini bisnis happy gitu ya. Nah saya juga pernah bermimpi kapan ya bisa maju panggung gitu ya, bisa panggung di rekok gitu ya dengan sales master gitu. Alhamdulillah saya sudah, diamond master juga alhamdulillah sudah. Dan satu lagi yang impian saya itu ini,
Saya pernah pinjam leader saya, pinjam dong pinnya, pengen dipoto doang. Dan saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa cepat saya tercapai. Dan tercapai juga, alhamdulillah saya bisa dapat pin angsa ini. Nah ini pada saat saya auto Sharon Rosma, amin. Saya auto sales master ya, jadi dapat pin angsa ini ya, ini suatu kebanggaan buat saya karena ini keren banget gitu ya. Pokoknya keren banget lah. Saya selalu bilang sama leader, Tata bisa. Nah itu yang bikin saya makin semangat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, oke, 5 menit lagi ya. Jangan tunggu dulu sempurna, baru mulai Bapak Ibu. Karena sempurna itu hanya milik Allah ya. Jadi kita harus terus jalan. Jadi mulai dulu gitu ya. Sambil terus belajar, mengupgrade diri kita gitu ya. Dan pasti berkembang gitu ya. Capek, siapa yang capek jalanin anatomi? Siapa yang merasa capek? Siapa yang merasa capek? Wih keren banget ini ya. Gak ada merasa capek jalanin anatomi? Iya Pak Agus, saya tahu Bapak capek, tahu Pak. Capek boleh Bapak Ibu ya. Berhenti jangan pernah berhenti, terus jalan. Ya, karena hasil baik itu hanya untuk yang tetap bertahan. Oke? Terima kasih. Atomi Indonesia, ayo bisa.